Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 10 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mengkaji tentang babus syafa'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki hati kita, memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam jalan menuntut ilmu. Kita berdoa semoga Allah menambah semangat kita dan memperbarui kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin. Qala al-imam rahimahullah wa qawluhu, penulis rahimahullah berkata, dan firman Allah Ta'ala, surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Surat An-Najm ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin, berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit. Malaikat yang ada di langit jumlahnya sangat banyak, jauh lebih banyak daripada jumlahnya jin dan manusia. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tatis sama'u wa haqqan laha an ta'ittah. Langit itu merintih, keberatan dan layak. Tidak mengapa langit itu merintih, artinya karena banyaknya malaikat yang ada di atasnya. Wa ma min maudhi'i shibrin, tidak ada jarak satu shibr itu apa?
1 jengkal. Tidak ada jarak 1 jengkal. Wa illa wa fihi, kecuali di situ malakun yasjudu wa yarka'u wa yusabbih. Kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud, sedang rukuk, sedang bertasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langit itu penuh dengan malaikat. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawat. Berapa banyak malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum syai'an. Tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Malaikat adalah makhluk yang suci, tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan semua yang Allah perintahkan kepada mereka. Namun syafaat mereka la tughni syafa'atuhum syai'an. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Jadi para malaikat tidak langsung memberi syafaat, diizinkan oleh Allah terlebih dahulu. Apabila Allah mengizinkan, apabila Allah memberi izin, maka mereka memberi syafaat. Dan syafaat mereka diterima apabila syafaat tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi bayanu butlani syirk. Keterangan tentang batalnya kesyirikan. Keterangan tentang batalnya kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah kebatilan yang paling batil, abtalul batil. Kebatilan yang paling batil itu adalah kesyirikan. Yang demikian itu karena orang-orang musyrik punya keyakinan ada dari selain Allah yang punya kekuatan, yang punya bagian di dalam alam semesta ini. Maka Allah membatalkan itu semuanya, sehingga tidak tersisa bagi mereka kecuali syafaat. Jadi orang-orang musyrik meyakini syafaat, adanya syafaat. Artinya apa? Artinya syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik, yaitu jika ada orang yang soleh atau malaikat atau bahkan berhala mengusulkan kepada Allah, Allah langsung menerimanya, tidak pandang bulu. Ini syafaat yang dipahami oleh orang musyrik jahiliyah. Syafaat siapapun juga tidak langsung diterima oleh Allah. Tapi orang musyrik jahiliyah punya keyakinan syafaatnya berhala, syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang yang soleh itu langsung diterima oleh Allah. Ini adalah keyakinannya kaum musyrikin jahiliyah. Maka kalau ada sekarang ada orang punya keyakinan kalau mencintai ini, kalau mencintai wali langsung memberi syafaat, langsung diusulkan kepada Allah, Allah mengabulkan usulannya. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan apa? Jahiliyah. Maka lihatlah, malaikat makhluk yang suci, malaikat makhluk yang suci tidak pernah bermaksiat, syafaatnya tidak langsung diterima oleh Allah.
Mereka boleh memberi syafaat, iya. Yang pertama, jika mereka diizinkan oleh Allah. Kalau Allah belum mengizinkan, mereka tidak berani. Kemudian, apabila mereka memberi syafaat, tidak langsung diterima oleh Allah. Dilihat siapa yang diberi syafaat. Jika diridhoi oleh Allah, maka syafaat mereka diterima. Namun jika yang diberi syafaat tidak diridhoi oleh Allah, yaitu syafaat untuk kaum musyrikin, maka syafaat mereka pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ayat ini keterangan tentang bayan butlanis syirik, keterangan tentang batalnya kesyirikan. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran asy-syafa'atu minha manfiyatun wa minha musbatah. Syafaat di dalam Al-Quran, syafaat di dalam hadis, ada yang ditolak dan ada yang diterima. Keterangan tentang syafaat di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, ada yang ditolak, ada yang ditiadakan. Ini syafaat ditiadakan oleh Allah. Dan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang ditolak adalah syafaatnya berhala. Berhala itu tidak bisa memberi syafaat. Berhala itu tidak bisa memberi syafaat. Ditolak oleh Allah. Berhala tidak bisa apa-apa. Di antara syafaat yang tidak diterima oleh Allah adalah syafaat hamba-hamba yang mulia, baik itu para malaikat ataupun para nabi ataupun orang yang soleh, untuk kaum musyrikin. Para nabi dan para rasul memberi syafaat kepada kerabatnya, namun kerabatnya adalah orang yang musyrik, sehingga syafaat mereka ditolak, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi orang musyrik syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Sekiranya semua para nabi memberi syafaat kepada kaum musyrikin, syafaat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha musbatah, dan ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikabulkan oleh Allah, yaitu syafaat untuk orang-orang yang bertauhid, syafaat untuk orang-orang yang beriman, yang tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi lisyafa'ati syartan. Syafaat itu harus terpenuhi dua syarat. Lisyafa'ati syartani. Syafaat itu memiliki dua syarat. Yang pertama, al-idhnu minallah, izin dari Allah. Izin dari Allah. Ini menunjukkan para malaikat sekalipun tidak langsung memberi syafaat jika tidak diizinkan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar dalam keadaan genting yang dikatakan syafaatul udma, tidak langsung berkata, ya Allah saya memberi syafaat, tidak langsung. Tetapi beliau sujud dulu, berdoa dulu, bertasbih dengan tasbih yang panjang, baru Allah mengizinkan. Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta wasal tu'ta wasfa' tusyaffa. Hei Muhammad, angkat kepalamu dari sujudmu, mintalah, permintaanmu aku berikan. Wasfa' tusyaffa, berikan syafaat, syafaatmu aku terima. Tidak langsung. Nabi SAW ketika didatangi orang langsung tak datangi Allah, saya mintakan syafaat,
supaya segera dimulai hisab. Tidak demikian wahai jamaah. Jadi syafaat siapapun juga tidak langsung kepada Allah, kecuali Allah mengizinkan, berikan syafaat. Allah membuka syafaat, maka mereka memberi syafaat. Ada yang diterima, ada yang apa? Ditolak. Jelas ya? Maka syarat syafaat yang pertama adalah al-idnu minallah, izin dari Allah. Syafaat yang paling besar pun harus diizinkan oleh Allah. Maka Nabi SAW diizinkan, wahai Muhammad, berikan syafaat. Syafaat apa? Maka Nabi SAW meminta supaya Allah memulai hisab. Maka Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Setelah itu Allah datang di hari itu untuk menghisab manusia yang beriman masuk surga, dan orang-orang yang kafir dan durhaka mereka dihakimi oleh Allah masuk neraka. Itu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat syafaat yang kedua adalah ridahu anis syafi' wal masyfu'. Allah meridai yang memberi syafaat dan Allah mengizinkan yang diberi syafaat. Yang diberi syafaat, yang memberi syafaat harus diridai oleh Allah. Jadi orang musyrik memberi syafaat, mereka tidak diridai kok memberi syafaat. Wong nasibnya sendiri mengenaskan kok memberi syafaat. Syafaat apa? Berhala-berhala tidak bisa memberi syafaat. Demikian pula yang diberi syafaat, jika kaum musyrikin, maka syafaat tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti syafaatnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya ditolak oleh Allah. Padahal Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah Ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah mengangkat Ibrahim menjadi kekasihnya. Khalil, a'la martabatil mahabbah, derajat mahabbah yang paling tinggi adalah Khalil, khullah. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam syafaatnya ditolak oleh Allah karena untuk ayahnya yang musyrik, yang tidak bertauhid. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidu waladi Adam, syafaatnya untuk pamannya Abu Talib tidak diterima oleh Allah karena Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan apa? Syirik. Dengan demikian itulah syaratnya syafaat. Yang pertama apa tadi? Izin dari Allah kepada yang apa? Memberi syafaat, diizinkan. Gak langsung, tidak langsung datang, tapi diizinkan dulu. Diizinkan dulu, Allah mengizinkan. Kemudian yang kedua apa? Allah meridai yang memberi syafaat dan yang diberi apa? Syafaat. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal malaikata yuhibbunal mu'minin al muwahhidin wa yashfa'una lahum. Para malaikat mencintai orang-orang yang beriman dan mencintai orang-orang yang bertauhid. Para malaikat mencintai orang-orang beriman yang bertauhid, dan para malaikat meminta syafaat kepada Allah untuk mereka. Jadi para malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertauhid, terutama kepada para penuntut ilmu. Didoakan oleh para malaikat. Yang paling banyak mendapatkan doanya para malaikat adalah talabatul ilm, para penuntut ilmu. Ketika mereka berangkat menghadiri majelis ilmu, para malaikat mendoakan mereka. Allahu Akbar. Ini adalah fadilah yang sangat agung.
Para malaikat, bahkan malaikat yang memikul arsy, berdoa untuk para penuntut ilmu. Rabbana wa adkhilhum jannatin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka, bersama orang yang mereka cintai, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya. Sesungguhnya Engkau maha bijaksana lagi maha perkasa. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka pada ayat yang mulia ini, para malaikat memberi syafaat jika diizinkan Allah, jika diridhoi oleh Allah, dan syafaatnya para malaikat kepada orang yang beriman dan orang yang bertauhid. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna syafa'ata minal malaika bimakna doa. Syafaat dari malaikat itu bermakna doa. Syafaat dari malaikat itu bermakna doa. Demikian pula syafaat dari para nabi dan para rasul bermakna doa. Demikian pula syafaat dari orang-orang yang soleh. Maka ini adalah bantahan kepada kelompok-kelompok thariqat yang meyakini walinya bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kelompok-kelompok sesat menyimpang seperti Syiah yang punya keyakinan yaitu imam-imam ahlul bait bisa memasukkan orang ke dalam surga. Ini dari mana? Dalil mana ini? Maka ayat ini adalah bantahan bagi mereka semua. Syafaatnya para malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang yang soleh, artinya apa? Artinya doa. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis Al-Imam rahimahullah, surat Saba ayat 22 dan 23. Surat Saba ayat 22 dan 23. Wa qauluhu, Allah Ta'ala berfirman, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan, berdoalah kepada semua yang kalian yakini dari selain Allah. Berdoalah, mintalah kepada semua yang kalian yakini bisa mengabulkan doa dari selain Allah. Berdoalah, mintalah kepada malaikat. Berdoalah kepada orang-orang yang soleh. Berdoalah kepada jin. Mintalah kepada berhala-berhala. La yamlikuna mithqala darratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki semut kecil, semut yang paling kecil, tidak punya. Atau mereka tidak memiliki sesuatu yang ukurannya seperti semut kecil di langit dan juga di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan mereka yang kalian minta dari selain Allah, yang kalian berdoa kepada mereka dari selain Allah, mereka itu tidak memiliki saham, tidak memiliki saham di dalam menciptakan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah tidak memerlukan bantuan kepada mereka semuanya. Allah menciptakan langit dan bumi ini sendiri, tidak dibantu oleh para malaikat. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat mulia, ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya malaikat itu putri-putrinya Allah.
Sehingga para malaikat itu punya andil, punya saham di dalam alam semesta ini. Maka Allah membantah mereka semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan malaikat, dan malaikat itu tidak punya saham di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam menciptakan alam semesta ini. Surat Saba ayat 22 dan 23. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi bayanu butlani syirk, keterangan tentang batalnya kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran at-tasrihu bil aqidati wal manhaj, terus terang di dalam masalah akidah dan di dalam masalah manhaj. Jangan pelin-pelan, jangan basa-basi di dalam masalah akidah, di dalam masalah manhaj. Seperti hari-hari ini kita katakan, kita tidak mau mengatakan selamat, baik itu selamat Natal ataupun selamat tahun baru, kita tidak mau. Itu masalah akidah, itu masalah manhaj, prinsip harus tegas, harus terang. Tidak boleh dikasih makanan diterima saja, makasih, kemudian dipilih-pilih, kalau enak dimakan, kalau tidak enak dikasihkan tetangganya. Ini pelin-pelan di dalam masalah apa? Manhaj. Katakan saya tidak mengucapkan akidah saya, karena mengucapkan selamat berarti sama saja saya ridho dengan kekufuran dan kesyirikan. Apakah ada orang yang mengucapkan selamat kepada para koruptor? Koruptor ditangkap, selamat Pak, Anda sukses. Selamat pada orang yang melakukan perbuatan dosa. Ada anak durhaka kepada orang tuanya, katakan selamat. Berarti apa? Mendukung, ridho dengan dosa tersebut. Demikian pula orang yang mengucapkan selamat kepada orang kafir di hari raya mereka, berarti mereka ridho dengan kekufuran. Maka jangan mengucapkan selamat. Adapun mereka yang selalu menggaungkan ini toleransi. Toleransi apa ini? Ini toleransi atau kristenisasi. Ini toleransi atau mengajak umat Islam supaya masuk ke dalam agama Kristen, atau paling tidak supaya umat Islam tidak faham akidahnya. Dan rata-rata mereka yang menyerukan itu, mereka sudah menjual agamanya dengan dunia karena jabatan atau karena akidahnya sudah rusak, sehingga mereka mengajak kaum muslimin supaya mengucapkan selamat dengan dalil apa? Toleransi. Kita tidak mengucapkan selamat bukan berarti kita berbuat zalim kepada mereka. Tidak mengucapkan selamat kemudian gerejanya digeruduk orang banyak gitu. Tidak, biarkan mereka. Biarkan mereka dengan kekufurannya, dengan kesyirikannya. Kita tidak mengucapkan selamat karena kita diperintahkan untuk terus terang, tegas di dalam masalah akidah dan di dalam masalah manhaj. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi du'a'u ghairillahi syirkun, berdoa kepada selain Allah itu kesyirikan, bukan masalah sepele. Doa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, dan kesyirikan yang paling banyak terjadi di muka bumi adalah berdoa kepada selain Allah. Maka para ulama mengatakan, jika berdoa kepada selain Allah itu tidak syirik, maka di muka bumi tidak ada yang namanya syirik. Jika berdoa kepada selain Allah, kepada para nabi, meminta kepada mereka, berdoa kepada malaikat, meminta kepada mereka, berdoa kepada orang-orang yang soleh, kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, jika ini tidak syirik, maka di muka bumi tidak ada yang namanya syirik. Terus para nabi, para rasul diutus untuk apa?
Jelas ya? Maka lihatlah kenyataan fakta menyebutkan, menegaskan bahwasannya doa kepada selain Allah adalah kesyirikan yang paling banyak terjadi di muka bumi. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi itsbatur rububiyah lillahi wahdah, menetapkan rububiyah hanya untuk Allah saja. Itsbatur rububiyyatillahi wahdah, menetapkan rububiyah hanya untuk Allah saja, yaitu menciptakan langit, hanya Allah yang menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, semuanya ini hanyalah Allah saja. Ini yang harus kita yakini. Semua makhluk, baik itu malaikat, tidak ikut-ikutan di dalam masalah ini. Mereka adalah makhluk, bukan khalik. Para malaikat itu adalah makhluk, hamba Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal ibadun mukramun. Malaikat itu ibad, hamba Allah, makhluk-makhluk yang mulia. Mereka tidak memiliki saham, tidak bersekutu dengan Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Karena yang menciptakan langit dan bumi seluruhnya, menciptakan alam semesta, menciptakan dunia dan akhirat, yang mengaturnya semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran al-hujjatu birrububiyah alal uluhiyah, berhujjah dengan rububiyah untuk menetapkan al-uluhiyah, berhujjah dengan rububiyah untuk menetapkan al-uluhiyah. Artinya berhujjah dengan rububiyah artinya apabila hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengatur alam semesta ini, apabila hanya Allah semata yang menciptakan alam semesta ini, apabila hanya Allah yang memiliki alam semesta ini, maka hanya Allah saja yang berhak apa? Disembah dan diibadahi. Maka ini makna dari keterangan al-hujjah, berhujjah dengan rububiyah untuk menegaskan, untuk menetapkan uluhiyahnya Allah. Artinya apabila hanya Allah saja yang menciptakan alam semesta ini, hanya Allah yang mengatur, maka ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jangan beribadah kepada selain Allah, jangan berharap rojaul ibadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan takut, yaitu takut ibadah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut bulan Syura, karena bulan Syura itu tidak mengatur alam semesta ini. Jangan takut bulan Selo, jangan takut hari-hari yang dikeramatkan, jangan takut Rebo Wekasan. Iya, Rebo Wekasan, yaitu hari Rabu terakhir dari bulan apa? Bulan Safar. Jangan takut itu semuanya, karena mereka semuanya tidak mengatur alam semesta ini. Yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila demikian, maka ibadah hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal malaikata laisa lahum musyarakatun wa sahmun fi khalqil kaun, bahwasanya para malaikat tidak memiliki kerjasama dan tidak memiliki saham di dalam menciptakan alam semesta dan di dalam mengatur alam semesta. Jadi para malaikat tidak punya saham, tidak kerjasama dengan Allah
Allah tidak kerjasama dengan malaikat. Jadi malaikat itu makhluk. Mereka mendapatkan tugas dari Allah sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai bentuk kerjasama. Maka Allah tegas menerangkan, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Malaikat itu tidak memiliki sekutu, tidak memiliki kerjasama, tidak memiliki saham di dalam pengaturan alam semesta. Jelas ya? Adapun malaikat ada yang mendapatkan tugas. Iya, mereka mendapatkan tugas dari Allah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatan yang mengatur alam semesta. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memerlukan bantuannya para malaikat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, annal malaikata khalaqahumullahu liibadati la limusa'adati. Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah kepadanya, bukan untuk membantu Allah, supaya Allah tidak kecapean, supaya Allah tidak pegel, supaya Allah ringan pekerjaannya. Allah menciptakan malaikat. Ini tidak boleh. Ini keyakinan jahiliyah. Jelas ya? Malaikat itu mendapatkan tugas sebagai bentuk ibadah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Meminta kepada Allah setiap saat, setiap detik, meminta kepada Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, kulla yaumin, setiap hari Allah itu sibuk, terus menerus sibuk mengurusi doa, mengabulkan doa, mengampuni dosa, memerintahkan, mengatur alam semesta. Dan Allah tidak lelah, tidak ngantuk, dan tidak pula tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak pula letih. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma massana min lughub, kami tidak pernah dihinggapi capek. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Qala Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nafallahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihil musyrikun. Allah meniadakan selain Allah semua yang orang musyrik bergantung kepadanya. Jadi Allah meniadakannya. Orang musyrik bergantung kepada para malaikat, orang musyrik bergantung kepada para wali, orang musyrik bergantung kepada jin, kepada berhala. Ini semuanya ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanafa an yakuna qistun minhu au yakuna aunan lillah. Allah meniadakan bahwasannya ada di makhluk-makhluknya yang memiliki saham, memiliki bagian di dalam mengatur alam semesta ini, sehingga orang musyrik bergantung kepada mereka. Ini ditiadakan oleh Allah. Atau an yakuna aunan lillah, atau di antara makhluk ada yang membantu Allah, membantu meringankan kerjaannya Allah. Ini dia ditiadakan oleh Allah. Tidak ada demikian. Allah tidak memerlukan bantuan. Wa ma lahum minhum min dhahir, wa ma lahum minhum min dhahir. Allah tidak memerlukan bantuan dari mereka. Walam yabqa ila syafa'ah, tidak tersisa kecuali syafaat. Jadi orang musyrik meyakini syafaat, walaupun yang mengabulkan syafaat itu Allah. Orang musyrik punya keyakinan kalau para wali memberi syafaat pasti dijamin dikabulkan oleh Allah. Ini keyakinannya orang musyrik. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, walam yabqa illa syafa'ah, tidak tersisa kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabb.
Maka Allah menjelaskan syafaat sekalipun tidak bermanfaat. Tidak semua syafaatnya para nabi itu bermanfaat. Maka Allah menegaskan syafaat tidak bermanfaat kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Fala yashfa'una illa liman irtada." Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Syafaat ini, yaitu syafaat yang diyakini kaum musyrikin, ditiadakan oleh Allah, tidak ada pada hari kiamat. Kama nafahal Quran, sebagaimana Al-Quran meniadakannya. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya beliau datang lalu sujud memuji Rabbnya, wa yahmaduhu, dan memuji Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, la yabda'u bisyafaati awalan, tidak langsung, ya Allah saya memberi syafaat, ya Allah saya memberi syafaat mulai hisab ini. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok berani seperti itu? Jelas ya, syafaat itu ada kedudukannya, harus diizinkan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak langsung serta merta, tidak langsung lancang memberi syafaat. Ya Allah, kasihan ini orang-orang di padang mahsyar 50 tahun belum dihisab-hisab, segera mulai syafaat, saya memberikan syafaat. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas ya? Maka Syekhul Islam menjelaskan, la yabda'u bisyafaati awalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat tidak berani seperti itu, memuji Allah dulu, sujud, baru Allah mengizinkan. Thumma yuqalu lahu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak wa qul yusma wasal tu'ta washfa tushaffa. Angkat kepalamu hei Muhammad, wa qul yusma, ucapkan, kamu ingin mengucapkan apa, ucapanmu didengarkan. Wasal tu'ta, mintalah permintaanmu dikabulkan. Washfa tushaffa, berikan syafaat, syafaatmu diterima, dikabulkan. Ini tafsir, ini keterangan firman Allah Ta'ala, man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Para nabi dan para rasul pun tidak langsung memberi syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Allah mengizinkan. Apa? Ucapkan apa? Apa kamu memberi syafaat apa? Mereka memuji Allah terlebih dahulu, mengagungkan Allah. Sebagaimana hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Bahkan ketika itu Allah mengilhami Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian yang tidak diketahui di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang lama, memuji kebesaran Allah, mengagungkannya, memuliakannya. Baru Allah memerintahkan, angkat kepalamu, ucapkan, ucapanmu didengar, mintalah permintaanmu dikabulkan. Wasfa' tu syafa', berikan syafaat, syafaatmu diterima dan dikabulkan. Maka baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah saya meminta supaya dimulai hisab. Jelas ya? Adapun orang-orang musyrik punya keyakinan para wali kalau memberi syafaat langsung datang pada Allah. Allah tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak karena ini syekh luar biasa kedudukannya. Ini adalah keyakinan apa? Jahiliyah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu lahu, Abu Hurairah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas bi syafa'atika, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang dimaksud adalah
orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya dan dengan hatinya dan dia tidak melakukan kesyirikan. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu melakukan kesyirikan, tidak bermanfaat ucapan tersebut. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Artinya dia tidak melakukan apa? Kesyirikan. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia melakukan kesyirikan, tidak menolak kesyirikan, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah. Seperti la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fatilka syafa'atu li ahli ikhlas biidznillah. Itu adalah syafaat kepada orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah, yaitu kepada orang-orang yang bertauhid. Wala takunu liman asyraka billah. Syafaat tidak mungkin kepada orang yang syafaat tidak diterima oleh Allah, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuhu, hakikatnya annallaha subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahli ikhlas, bahwasanya Allah memuliakan, memberi karunia kepada orang-orang yang ikhlas, kepada orang-orang yang bertauhid. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udina lahu an yashfa. Allah mengampuni mereka melalui perantara orang-orang yang diizinkan memberi syafaat. Liyukrimahu, agar Allah memuliakan orang yang memberi syafaat tadi. Wa yanalal maqamal mahmud, dan supaya dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun. Adapun syafaat yang ditiadakan Al-Qur'an adalah syafaat yang diperuntukkan oleh orang-orang musyrik. Walihada athbata syafa'ata biidnihi fi mawadhi'ah. Maka dari itu Allah Ta'ala menetapkan di dalam Al-Quran ada syafaat-syafaat yang diterima, yaitu syafaat kepada orang-orang yang bertauhid. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli al-ikhlas wat tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya syafaat yang diterima, syafaat yang dikabulkan oleh Allah tidak mungkin kecuali untuk orang-orang yang ikhlas kepada orang-orang yang bertauhid. Intaha kalamuh. Ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkata, fihi masail. Dari bab ini terdapat masail, terdapat pelajaran-pelajaran. Tafsirul ayat, tafsir ayat-ayat yang telah dijelaskan. Fihi sifatus syafa'atil manfiyah. Dari bab ini terdapat pelajaran, keterangan tentang syafaat yang ditolak. Syafaat yang ditolak, siapa syafaatnya yang ditolak? Untuk siapa syafaat yang ditolak, Pak Eko? Untuk orang yang musyrik. Syafaat yang ditolak adalah syafaat untuk orang-orang musyrik. Sifatus syafaatil mutsbatah. Dari bab ini terdapat pelajaran, keterangan sifat syafaat yang ditetapkan, yang diterima oleh Allah, yaitu syafaat untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertauhid. Zikrus syafaatil kubra wa hiyal maqamul mahmud. Penjelasan tentang syafaat yang terbesar, dan itulah kedudukan yang tertinggi. Maka kita berdoa, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atshu maqaman mahmuda. Apa maqaman mahmuda? Maqaman mahmuda artinya asy-syafa'ah. Ketika semua para nabi dan para rasul tidak sanggup, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanggup memberi syafaat supaya manusia dimulai hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kelima, ini penting, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yabda'u bisyafa'ah. Sifat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari kiamat nanti, beliau tidak langsung memulai syafaat. Jelas ya? Beliau tidak langsung memulai syafaat. Bal yasjudu. Beliau sujud, beliau memuji Allah, beliau mengagungkan Allah. Fa idza udina lahu syafa'ah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan, baru memberi syafaat. Demikian pula para nabi yang lainnya. Demikian pula para malaikat. Demikian pula orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Jika mereka diizinkan oleh Allah, baru mereka memberi apa? Syafaat. Kemudian yang berikutnya, man as'adun nas biha. Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaat? Siapa yang bang derajat? Orang yang paling bahagia dengan syafaat. Ya, orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak melakukan perbuatan syirik. Pelajaran berikutnya, annaha la takunu liman asyraka billah. Syafaat itu tidak dikabulkan, tidak diterima oleh Allah bagi siapa yang menyekutukan Allah. Jadi apabila ada orang musyrik kemudian didoakan oleh semua orang yang ada di desa, ada orang Kristen meninggal dunia kemudian ditahlili oleh satu kampung, percuma, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Hindu meninggal dunia ditahlili, didoakan oleh semua orang yang ada di desa, percuma, karena syafaat mereka ditolak oleh Allah dan cara mereka juga menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bayanu haqiqatiha, keterangan tentang hakikatnya syafaat, yaitu Allah ingin memuliakan orang-orang yang bertauhid sehingga Allah mengampuni dosa mereka melalui perantara orang-orang yang diizinkan memberi syafaat, supaya Allah mengampuni mereka yang diberi syafaat. Yang memberi syafaat semakin dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maqam al-mahmud, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita perkara tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.